sadar bahwa kebahagiaan ini kamu terima, yang ini juga diterima, jangan dianaktiriin. Kalau bahagia kan yes, dapat bonus kan gitu. Coba kalau yang satu lagi anak tiri, udah anak tiri udah, kamu tunggu di luar rumah, aku nggak mau terima. Nah, cerita yang tertolak inilah yang jadi looping. Jadi cerita rilis itu sebetulnya sangat simple. Cerita di mana energi yang membuat hati kita nggak nyaman itu, izinkan kamu akui. Nah, hadir ada. Jadi kalau kamu pernah punya rasa sakit, kamu flashback, izinkan aja. Oh iya ya, dulu aku sakit hati. Iya, ada memori saat itu. Aku terluka. Aku marah tapi dipendem. Jadi satu, Umi, akui bahwa dia ada. Selama ini kan kita tolak, nggak pernah kita mau akui. Ketika udah diakui, izinkan tubuh kamu mengalaminya. Makanya kan kalau rilis-rilis yang terakhir-terakhir aku praktekin, diem dulu 2 menit kan gitu ya. Untuk merasakan rasa itu ada, diem dulu, rasain rasa itu ada. Setelah itu alirkan, lepaskannya pakai sadar nafas syukur aja, pakai gini aja. Ini nggak ada orang yang nggak bisa napas, semua orang bisa napas kan nih. Jadi nggak ada cara yang susah. Mau nggak dikasih judul juga nggak apa-apa, mau nggak dikasih judul ini, nggak dikasih judul rilis, nggak dikasih judul apapun juga nggak apa-apa, dan sebetulnya tanpa judul. Orang itu udah naturalnya kita. Yang penting kita tahu gitu bahwa oh, semua yang hadir ini harus kita akui, kita sambut terima bahwa ini ada, dan biarin aja kamu merasakannya. Paling cuma semenit 2 menit, kamu duduk. Nah, di titik kamu mengakui dia ada, rasa itu ada, kamu sadari rasa itu ada, dan kamu izinkan tubuh kamu menerima itu, dan ada sebuah kesadaran yang memahami bahwa ini juga cinta. Di balik ini ada sesuatu yang terbaik yang Allah mau kasih buat aku. Ini pesan cinta. Di titik kamu sadar bahwa ini juga cinta. Di titik itu, Umi, energi itu meleleh, Umi. Kayak Umi ditembak sama cowok pujaan Umi gitu. Kayak Mbak Dewi, I love you, sama cowok idamannya. Kan meleleh. Bener gak sih? Ini si energi yang menyumbat, yang bikin kamu sakit asam urat, yang bikin kamu saraf kejepit, itu kan cerita kamu nggak nerima sakit itu. Ini kan cerita kamu nggak ngeh gitu bahwa tubuh kamu tuh lagi pengen ngajak ngobrol. Ada sesuatu yang lagi dia mau omongin, dia katakan, bentuknya respon tubuh dalam sakit. Sebelum adanya sakit, itu ada endapan emosi dulu, itu bertahun-tahun itu kependem. Jadi simpelnya tuh cuma seperti itu. Kisah ini tuh kisah energi yang nggak pernah kita terima sebetulnya. Dia hanya butuh kamu mengakui dia ada, lalu kamu izinkan kamu mengalaminya, lalu izinkan dia terurai dengan cinta. Izinkan cinta di dalam hati kamu melarutkannya. Jadi larutkan dengan cinta. Cara ngelarutin itu aja. Iya, udah sadar kalau kamu ada, aku terima, aku sambut, dan aku larutkan dengan cinta. Itu. Baik emosinya, baik keinginannya, baik egonya. Kalau mau tiga-tiganya dihadirkan langsung, lalu urai dengan cinta. Hari-hari kamu, lifestyle barunya begitu aja. Itu nggak makan waktu 5 menit, enggak. Tapi kalau yang awal-awal, yang lapisan endapan emosinya tebal, mungkin bisa lebih dari 5 menit. Karena pasti pakai nangis dulu. Kalau aku sekarang nangis-nangis melo Bombaynya udah habis.
karena udah dari dulu ngerilisnya. Dan sekarang kalau misalnya ada yang gak nyaman, aku cuma tinggal duduk diem aja untuk menerima dan mengizinkan rasa itu aku rasakan penuh. Biarin dia mengalir, nanti lama-lama tipis. Jadi kesimpulannya, lapisan endapan emosi itu dia jadi pattern atau dia jadi peta, dia jadi cetakan memori, Mbak V. Dia jadi cetakan memorinya kita. Kalau di luar itu ada istilah past grade. Pernah dengar nggak? Di luar ada istilah past grade. Past grade itu adalah memori atau bentuk peta lapisan endapan emosi yang udah terpola menjadi memori kamu di masa lalu. Itulah yang menciptakan realitamu sekarang. Jadi kalau di dalam tubuh kamu menyimpan memori kekurangan, rasa ketakutan, kalau itu belum kamu sadari, belum kamu terima, belum kamu alirkan, larutkan dengan cinta, dia tetap jadi cetakan past grade yang akan selalu menjadi latar belakang kehidupan kamu akan selalu dihantarkan dengan kekurangan, dengan ketakutan. Itu perlunya kamu beresin dulu dalam 1 bulan. Kalau yang daily rutinnya belum selesai. Tapi coba dicek lagi, masih ada nggak pola memori kekurangan? Coba jadiin PR Mbak. Bikin questionnaire Google Form. Kirimin ke semua grup. Masih ada nggak pola kekurangan? Masih ada nggak pola grid atau pola peta lapisan endapan emosi? Rasa jadi korban, rasa menderita, rasa dizolimi, rasa ketakutan. Coba bikin Google Form-nya. Biar ngecek kalau itu masih ada, itu masih jadi pola berulang dalam judul hutang, dalam judul ditipu, dalam judul apapun dia tetap masih jadi pola grid-nya kamu. Mbak Fe. Ya. Ini dulu yang harus diberesin, yang selalu aku bilang, Mbak Fe, kalau Mbak Fe ngaca, rambut Mbak Fe berantakan, Mbak Fe mau ngelapin kaca atau mau nyisir? Potong rambut aja deh. Potong rambut, beresin rambutnya. Nah ini pola gridnya atau pola memorinya, coba diberesin dulu, dirilis dulu. Ya, coba teman-teman tanya ke diri sendiri, masih nggak ada rasa kekurangan? Masih nggak ada rasa nggak cukup? Masih nggak ada rasa menderita orang nyakitin aku? Ada nggak? Ada nggak masih rasa itu? Kayaknya perlu deh dicek itu. Dicek latar belakang yang menyelimuti, dan itu halus banget itu. Sangat halus banget. Dan aku mau kasih tahu di sini, di acara Bandan Revolution tanggal 20 Desember itu, aku mau kasih materi baru Mbak Fe, tentang scrub. Wow. Ini materi yang akan menguatkan manifestasi kuantum jamnya teman-teman lebih presisi. Karena di situ ada canceling, ada craft CR, repetisi, ada fokus, ada trance terakhirnya itu. Dan itu baru yang akan aku kasih di kelas offline Abundant Revolution batch 20 yang ketemu langsung itu di Bali pagi-paginya. Tapi di sore juga aku akan kasih buat alumni materi itu. Tapi kan itu paling cuma sebentar ya, paling cuma setengah jam atau ya setengah jam barengan sama rilis sama kuantum jam doang. Tapi kalau mau kenyang sambil praktekin itu, yaitu di Bandan Revolution 20. Jadi kalau misalnya teman-teman ada waktu, aku saranin riset. Karena aku akan sedikit cerita lebih dalam tentang pola grid ini, sama cerita tentang craft ini. Akan aku update itu. Rumusan terbarunya itu akan aku kasih nanti di sana. Nah, maksudku teman-teman yang 400 orang ini, aku saranin ntar malam kuantum jamin untuk kita bisa ketemu semua di Bali. Kuantum jamin aja.
Sebenarnya nggak perlu pakai modal sih, perlu pakai niat aja sama cinta yang besar untuk praktekin kuantum jam. Ntar uangnya juga ada sendiri. Buat teman-teman yang belum memungkinkan datang, ikut online-nya ya, karena dapat rekaman. Dapat rekaman acara itu dari awal sampai akhir. Sayang banget kalau kamu nggak dapet ini. Sangat sayang banget menurut. Ya, hidup cuma satu kali, bikin asik, bikin seru. Yang paling penting malam ini, teman-teman, coba renungkan, masih ada pola grid nggak? Masih ada pola peta memori ketakutan nggak? Kekurangan, rasa nggak cukup, rasa takut, rasa sedih, masih ada nggak? Kamu rasain. Kalau ada, kamu flashback dulu masa kecil ke akarnya, itu masih ada nggak? Kalau masih ada, rilis. Cara rilisnya, rasa itu rasakan penuh. Oh iya ya, masih ada nih pola kekhawatiran. Duduk dulu sama rasa itu. Ya, ada nih rasa kekurangan, aku ada. Rasa kekurangan ada. Izinkan dia hadir. Diem dulu tuh 2 menit, 3 menit. Setelah itu, kamu izinkan kamu merasakan rasa itu. Sampai rasanya kerasa tipis gitu. 2 menit, 3 menit. Setelah itu alirkan cinta tanpa batas mengalir di dalam tubuh kamu. Hadirkan cinta. Lalu izinkan cinta melarutkan rasa itu. Lalu kamu hembuskan nafas aja. Buang napasnya agak panjang. Sampai kesannya si pola itu tuh larut, terurai, dan kosong dari tubuh kamu. Tarik napas. Sampai kosong. Saranku PR-nya itu deh, 3 hari ini deh. Karena itu yang paling substansi Mbak Fe dari semua. Kita mau kuantum jam kalau pola gridnya masih ada, ya gimana? Polanya itu yang masih menjadi program terjadi di masa depan gitu. Coba cek pelan-pelan pola apa yang masih ada gitu di bawah sadar. Ya, sambil aku sangat menyarankan ini kue buat teman-teman ya, nanti di buku asumsi narasinya bisa gini, realitaku saat ini jodoh terjadi di tahun 2026, aku menikah dengan suami terbaikku, terima kasih ya Allah. Realitaku saat ini gitu, mulai tulis realitaku saat ini, bisnis yang aku jalankan untung besar atau untung 10 juta per bulan. Realitaku saat ini itu hukum asumsi di buku ditulisnya bisa kayak gitu. Ya, realitaku saat ini tubuhku sehat, saraf kejepit selesai, sehat, normal kembali, gitu. Ada kisah yang luar biasa ya dari peserta private-nya aku. 6 bulan yang lalu ada peserta private. Pada saat dia private, goals dia sangat sayang sama suaminya sakit stroke. Lalu aku udah mulai ceritain ke dia untuk bikin asumsi. Lalu dia bikin asumsi. Hari-hari yang dia tulis itu hanya terima kasih ya Allah suamiku sehat. Terima kasih ya Allah suamiku sembuh dari stroke. Suamiku sehat, bisa jalan-jalan lagi sama aku. Terima kasih ya Allah. Terus seperti itu sehari cuma 3 dia tulis. Terima kasih suamiku sehat. 3 bulan kemudian, 3 bulan lebih lah. Tadinya suaminya itu stroke, nggak bisa jalan. 3 bulan kemudian dia datang sama suaminya dalam posisi yang suaminya udah membaik gitu. Udah jauh dari membaik keadaan kesehatannya. Tapi perubahan kesehatan dia menjadi sehat seperti itu bukan tanpa usaha sama sekali ya. Aliran semestanya tetap akan mengantarkan suaminya melakukan fisioterapi gitu. Suaminya minum vitamin, suaminya ngejaga pola makan gitu. Jadi bukannya kita diem terus
langsung ada perubahan gitu, bukan. Tapi dengan kita membuat asumsi seperti itu, tubuh itu akan dialiri oleh aliran semesta dan tubuh ini akan bergerak sesuai dengan alirannya. Untuk pengobatannya, untuk hal-hal tertentu kayak gitu. Tapi yang paling penting untuk bisa direnungkan sama teman-teman, coba renungkan malam ini. Masih ada pola grid yang menyumbat kelimpahanmu enggak? Masih ada nggak takutan, kebingungan, kekhawatiran? Kalau masih ada, buka lagi materi bab 1, kamu siapa? Kamu siapa? Buka lagi materi bab 1. Harus kuat di bab 1. Kamu bukan tubuh, kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran. Kamu adalah percikannya. Mundur dulu satu langkah. Tidak sebagai tubuh, tapi yang melampaui tubuh. Karena kalau kamu fokus ke tubuh itu banyak batasan gitu. Gak percaya diri lah, pemarah lah, keselan lah. Kalau kamu fokus sama itu, semua yang kamu fokuskan, energi akan mengarah ke sesuatu yang kamu fokuskan itu untuk jadi realita. Tapi fokuslah kepada diri sejati kamu. Fokuslah pada kamu gitu. Kamu yang sebenarnya kamu. Percikan ruh yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika kamu fokus sama segalanya udah ada dan tersedia, tenang aja. Tinggal di nafas syukurin sama dirilis saja. Kuncinya kan cuma itu. Abaikan realita, yang penting respon. Responnya bersyukur sama sadar nafas syukur doang. Terus kalau ditanya Teh Febi hari-hari Teh Febi ngapain? Iya, aku pagi-pagi cuma sadar nafas syukur aja. Kalau ada yang gak nyampan, ya udah rilis standing loh. Setelah itu apa Teh? Ya kalau ada gue, aku quantum jamming, tapi aku lepasin. Gak aku pikirin, lepasin aja. 80% hari-hari aku banyakin tabungan semesta. Mengalirkan cinta yang udah luber, dialirin. Jadi dominannya tuh justru serunya di tabungan semesta loh. Karena sadar nafas syukur dan lain-lain itu udah jadi lifestyle, udah jadi sesuatu yang otomatis aku lakukan gitu. Ya teman-teman, Mbak Fe, Umi, semangat selalu. Terima kasih sudah membersamai teman-teman. Thank you so much. Ya, sama-sama Teteh. Terima kasih banyak sudah menyediakan. Ada pertanyaan sedikit biar sedikit kita ya, Mbak Fe ya. Ayo, Boleh saya? Gini, kalau kita belajar tentang pola, ini kan juga kayak di grup kan Teteh lihat kita sering share ya. Kayak Bu Indah, materi-materinya gini. Ada pengaruhnya nggak? Mungkin Teteh bisa jawab global. Kan gini, pola kalau yang kita ngelihat kayak saya, Bu Indah itu kan manifestnya belum ikut kelas ya. Ya. Nah, pertanyaannya itu begini, sejauh mana sih usaha ini sudah maksimal? Apa dengan usaha maksimal dengan ikhtiar untuk nonton video, ikuti materi yang di itu kan sebenarnya bisa, tapi supaya apa mindset ini bisa berubah bahwa saya ini pengen berubah gitu, berarti kan harus kosongkan gelas untuk belajar supaya kan tinggal mengulangi pola-pola yang sudah terjadi kan, seperti itu loh Tete. Itu apa untuk saran Tete untuk teman-teman yang ada di sini supaya bisa kan di Ngaji Roso Tetenya, videonya Tete itu kan berseliweran gitu, baik Ngaji Roso, TikTok. Nah tapi kadang-kadang itu teman-teman, ya kok saya belum manifest ya, saya kok begini ya, saya kok begini ya. Itu mungkin Tete bisa kasih apa sih yang harus mereka lakukan, teman-teman termasuk saya, supaya lebih powerful lagi gitu loh. Tete sayang. Ya, betul. Jadi gini teman-teman, sebetulnya kalau secara global, mau nggak ikut kelas, nggak belajar juga nggak apa-apa. Yang penting praktekin gitu loh. Praktekin pemahaman tentang kesadaran bahwa ini nggak bisa terjadi kalau nggak ada habit yang berubah gitu. Sebetulnya yang kita butuhkan semua sama
teman-teman semua ya, ada pertanyaan misal, Teh Feby itu kan nggak ikut kelas ya, kok bisa manifest? Aku dari batch 1 belum manifest gitu misal. Teh Feby itu anak belum ikut kelas sudah manifest, aku batch 4 loh Teh, aku belum manifest juga, kenapa ya? Ada juga Teh Feby aku kelas privat loh Teh, kelas wah privat itu lebih one on one sama aku, bener nggak Mi? Dibanding batch yang 200 orang, itu one on one lebih private sama aku. Terus kenapa ya mereka belum manifest? Masih ada yang dipegangin belum dilepas ini. Oh, paham. Masih ada pola grid yang tadi aku cerita, makanya aku saranin untuk tolong dong bikinin Google Form. Masih ada nggak sih pola takutan, pola rasa kurang gitu, pola rasa masih kenapa sih kayak gini hidup aku gitu, masih kayak gitu. Kalau kayak gitu kan sebenarnya substansi dari kenapa mereka belum manifest. Ini bab satunya belum kuat nih Mi. Paham. Kuncinya sebenarnya di bab 1 Mi. Kalau dia ngerti bab 1. Bab 1 itu Mi. Realita bab 1 itu ada di praktek sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur itu bab 1. Sadar nafas syukur itu bab 1. Ada saat kita tarik nafas pagi-pagi baru bangun tidur, menyadari nafas, ada yang tanpa batas di dalam diriku, ada yang tanpa batas di luar tubuhku, aku ada di dalam yang tanpa batas ini. Artinya kan aku terkoneksi sama yang tanpa batas, bener gak? Artinya aku melebur bersama kelimpahan tanpa batas kan? Di titik kamu sadar kamu ada di dalam pelukan yang tanpa batas ini, kelimpahan tanpa batas, rezeki tanpa batas, cinta tanpa batas. Sebetulnya apalagi yang dibutuhin sebetulnya? Kalau tingkat kepasrahan kamu udah tenang aja, orang gua ada di dalam kelimpahan tanpa batas, pas melek nih lihat realita nih, masih ada utang, masih ada ini, masih ada itu. Ya itu, aku bilang abaikan realita, yang penting respon. Kalau ada yang nggak enak, aja terus rilis. Nah, teman-teman belum klik sama itu. Udah tahu nih, iyalah tahulah aku yang tanpa batas dan berkelimpahan. Wes udah tahu, udah ngelotok aku tanpa batas dan berkelimpahan. Tapi baru di mulut kayak burung beo gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Belum masuk ke pikiran, perasaan dan jiwa dia. Selama kita masih menganggap kita adalah ego, kita yang menderita, kita yang dizolimi, disakiti, penderitaan itu nggak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Jadi yang akan menyelesaikan ini semua, sebetulnya kamu balik lagi lihat materi bab 1. Kamu tahu ngelihat materi bab 1, praktekin di sadar nafas syukur. Pagi-pagi mau tidur, pagi-pagi bangun tidur, malam hari mau tidur, sehari 2 kali aja. Saat kamu sadar, kamu terkoneksi dengan yang tanpa batas, saat kamu sadar kamu ada di dalam kelimpahan tanpa batas, itu bersamaan dengan itu masalah itu terurai nih. Urai masalah itu. Di titik kamu sadar melebur bersama energi tanpa batas itu kesedihan tuh pelan-pelan terurai. Jadi kamu sadar kamu bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Kamu mundur 1 langkah, tidak sebagai emosi, tubuh dan pikiran. Dia terurai. Oke, sedikit-sedikit. Nah teman-teman, gak mau meluangkan waktu, gak mau menyediakan waktu walau hanya 5 menit melakukan itu. Kalau aku lihat begitu. Jadi kalau ketemu aku atau ketemu teman-teman yang ada cuma kenapa ya Teh ini kok belum terjadi? Kenapa ya Teh ini kok belum? Kenapa ya kan aku udah lama kok ini belum? Ya
kamu rubah, daleman kamu nggak kamu rubah, ya pantulan nggak berubah. Kalau isi daleman kamu masih cemas, bingung, nggak kamu rilis, nggak kamu duduk sama rasa itu dengan kesadaran cinta. Dalamnya masih sebel, cemas, bingung, terus berulang-ulang dia bilang, kenapa ini nggak berubah? Ya gimana mau berubah, darling? Dalemannya masih cemas, bingung, takut. Ya pantulannya masih itu, sayang. Jadi, bermimpi orang kalau bertanya begini, Teh Febi, utangku pasti lunas kan, Teh? Teh, suamiku pasti berubah kan, Teh? Teh, aku pasti punya mobil kan, Teh? Teh, incomeku pasti 50 juta kan, Teh, per bulan? Ini pasti bisa terjadi kan, Teh? Tapi bisa jamin kan materi ini bisa menjadikan ini realita dalam hidup aku? Tergantung apa, Teh? Tergantung datanya mau kamu rubah nggak tuh di dalam diri kamu? Kalau datanya nggak dirubah, gimana mau berubah? Ini ada bentuk asli. Ini ada bentuk asli nih misalnya. Ini ada bentuk asli. Lalu ini ada bayangan. Ini ada bentuk asli, ini ada bayangan. Si bentuk asli ini melahirkan bayangan gitu kan? Si bayangan ini adalah realita kehidupan kita. Realita kehidupan kita tergantung apa? Tergantung bentuk aslinya kan? Bener nggak? Ada Umi, ada bayangan. Umi belok kiri, bayangan belok kiri gitu kan? Bener nggak? Si benda asli ini, dia kan melahirkan bayangan kan? Bener nggak? Iya, Kalau bentuk aslinya masih kayak gitu, bayangannya begitu. Terus si orang itu bilang, ini bayangannya bisa berubah kan ya? Kalau bentuk aslinya nggak berubah, ya gimana bayangannya berubah? Kita mau ngejelasinnya gimana tuh, Mi? Tapi kembali lagi begini, Umi. Kembali lagi begini. Setiap orang itu punya waktunya sendiri-sendiri. Kita nggak akan pernah bisa maksain orang itu berubah atau terjadi manifestasi karena itu bukan wilayah kita, Umi. Ada waktu tubuhnya sendiri untuk memanifestasi apa yang menjadi realita dalam kehidupan dia gitu. Karena nantinya juga akan tergantung sama tabungan semesta dia, Mi. Jadi saranku untuk malam ini, kuatin lagi bab 1. Ya. Praktekin sadar nafas syukur karena kuncinya cuma ada di situ. Kuncinya tuh di sadar nafas syukur sebetulnya, Mi. Di titik sadar nafas syukur kamu kuat, sebetulnya manifestasi kuantum jam udah nggak jadi penting lagi tuh. betul. Iya, saya juga udah jarang kuantum jam, Teh. Jadi iya betul kata Teh. Jadi saya itu dengar Teh waktu itu bilang sadar nafas syukur itu kan sebenarnya sekalian rilis. Jadi Betul. kita nih mencari sesuatu yang tidak nyaman, tapi sebenarnya yang ada di dalam diri kita ini sudah ada. Kita kembali ke bab 1, sebenarnya mudah ya Teh ya. Sebenarnya Sangat simple. Ini ilmu paling sangat simple sekali. Udah nggak pakai ini itu, udah nggak dikasih judul juga nggak apa-apa deh. Nafas doang disadari. Karena aku mengalami itu semua gitu. Jadi sekarang aku juga jarang kuantum jam karena inti dari berdoa itu adalah berterima kasih. Ya, jadi aku kalau apa-apa, ya Allah makasih ya Allah, itu apartemen keren banget aku udah punya, ya Allah makasih. Makasih. Makasih, indah banget ya punya apartemen, swimming poolnya keren banget, terus lobby apartemennya keren, kamarnya keren, halaman keren, makasih. Jadi doa itu bukan meminta, tapi menjadi itu. Kita udah merasakan itu udah yang udah kita punya. Soalnya kan semuanya sebetulnya udah ada dan tersedia. Sebetulnya. Tinggal nyamain frekuensi tubuhmu aja ada di situ. Awal-awal banyakin rilis aja dulu ya teman-teman ya. Aku dulu juga kayak teman-teman kok belum manifest apapun. Sama. Bingungnya sama.
Tapi waktu itu aku memberanikan diri menyediakan waktu aku 1 bulan. 1 bulan untuk rilis, 1 bulan untuk standing love. Jadi benar-benar harus ada habit ya, harus ada hari-hari yang pada akhirnya memang berubah. Terus satu lagi sadari gini, bahwa semua yang terjadi itu cuma energi aja gitu. Dan apapun yang terjadi dalam kisah kamu sebetulnya cuma cerita aja. Kan sebetulnya apa yang kamu takutin, kamu keselin kan itu cuma memori-memori kemarin, bener nggak Mbak Fe? Sekarang kan nggak kejadian. Memori-memori masa lalu. Tapi kalaupun sekarang teh aku masih nih teh debt collector nih, nanya-nanyain aku masih deg-degan nih sama tagihan. Kamu bikin asumsi dong di buku. Realitaku saat ini, PR, diselesaikan sama tabungan semesta, energi kelimpahan tanpa batas. Selesai. Gitu aja bikin asumsi seru-seru. Nanti yang seru-seru yang gak dipikirin, yang bercanda-bercanda, justru karena manifestasi terjadi di dalam rasa hati yang gembira, rasa hati yang main-main, rasa hati yang gak tegang, rasa hati yang mengalir. Polanya kayak gitu kalau yang aku lihat, yang gak terlalu serius gitu. Mbak Fe dengan Mbak Fe? Itu Mbak Fe, sayangku. Jadi teh berarti ada nafas syukur itu tidak hanya dalam pikiran, tidak hanya dalam kata-kata, tapi benar-benar harus bisa dirasakan di dalam hati gitu ya teh ya. Aku Mbak Fe pagi-pagi kalau bangun tidur udah kayak pacaran aku. Jadi bangun tidur aku tuh masih selimutan baju tidur apa segala macam, baru melek mata itu udah gini 227. Ya Allah, ya Allah makasih ya Allah atas nafas, ya Allah makasih. Nah banget. Makasih ya Allah atas nafas. Makasih engkau masih memberikan aku kehidupan. Makasih. Lalu aku lihat kiri kanan anak-anak aku masih pada tidur. Makasih ya Allah aku dikelilingi anak-anakku yang sayang sama aku. Terus aku bilang lagi, makasih ya Allah ini duit banjir. Ya Allah gak bisa habis dateng. Pagi-pagi tuh aku kayak gitu udah gitu. Terus aku bilang lagi, ya Allah makasih ya Allah, ini cinta penuh banget. Ya Allah makasih ya Allah, hari ini duit masuk gede. Ya Allah makasih, mulai itu bikin asumsi. Makasih ya Allah, hari ini aku menyenangkan, aku dikelilingi orang-orang yang membahagiakan, penuh cinta, duit ngalir masuk. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Terus diam dulu sebentar merasakan kebahagiaannya. Ya Allah makasih. Terus aku mulai mikir deh, 2 kebaikan apa yang aku mau lakukan hari ini. Aku rencanakan pagi-pagi. Nah, yakin pagi jom. Oke, nanti beli beras. Aku bagi. Udah. Pagi-pagi begitu. Setelah itu mandi, sholat subuh. Standing love. Doain 10 orang. Baru berkegiatan. Tapi ritual serunya yang tadi itu. Tapi kalau pagi-pagi aku ada resah, misal, kayaknya udah gak pernah resah. Aku yang gak ada space gitu, yang gak ada space buat takut, cemas, bingung, resah, gak ada penuh wes. Kalaupun di tengah-tengah ada kesel, gak apa-apa juga kali, ini kan keutuhan cinta, ini kan hukum keutuhan, hukum keseimbangan, jadi selamat datang kesel. Ya oke, aku terima, udah sini aku peluk. Nggak serius, kalau ada kekesalan apa segala macam. Kemarin mobil BMW aku bukan tetangga sebelah, aku beli tanah sebelah, lalu aku mau bikin garasi mobil sekitar 3 mobil lah di situ. Aku lagi bikin garasi, temboknya runtuh, bukan tembok apanya ya, corannya kena ke mobil BMW aku. Wah, mobil BMW penyok, pada panik semua. Mobil penyok, pokoknya pada panik. Pas aku lihat,
Oh, penyok. Sinyal semesta aku dapet duit gede. Gak mikir sama sekali. Sama sekali nggak mikir itu mau penyok kayak mau gimana kayak nggak melekat weh. Sinyal semesta udah ini mau dapat duit gede aku 100 juta ini sinyal. Mama aku aja pusing. Tapi itu mobil penyok ya nggak apa-apa penyok ya nggak apa-apa. Aku pakai mobil penyok nggak apa-apa. Ada asuransi. Jadi gimana ya setiap penggalan kalau nggak enak aku asumsikan mau dapat duit. Kalau nggak enak, ya bentar lagi pasti ada notifikasi BCA nih duit masuk. Itu nanti hari ini masuk duit 10 juta, 20 juta, 5 juta, 7 juta. Dari mana? Nggak tahu, aku belum cuma notifikasi doang. Aduh. Coba belajar untuk sering 227. Kalau yang sering 227 pasti rekening banknya gendut. Ya, terima kasih banyak malam ini. Umi tolong dirangkum, tolong bikinin Google Form, ada pola grid apa yang masih jadi pola takutan, kebingungan, kecemasan. Nanti Mbak Fe tolong rumusin aja masih ada nggak itu. Lalu nanti teman-temannya dibantu untuk dirilis. Cara rilisnya simpel aja, larutkan dengan cinta. Jadi rasanya dinaikin ke permukaan, setelah itu izinkan cinta hadir naik ke permukaan juga. Setelah itu boleh nggak diizinkan cinta ini melarutkan sedih, melarutkan ketakutan, melarutkan kecemasan gitu. Sesimpel itu. Paling 2 menit, 3 menit. Tapi yang paling penting duduk dulu sama rasa itu untuk merasakan total. Karena larutnya emosi itu di titik kamu diem merasakan. Jadi jangan langsung dilepas dulu. Kalau langsung dilepas sama aja lupa. Intinya kan kamu mengakui dia ada, lalu kamu izinkan kamu merasakan untuk mengalaminya. Diem dulu sebentar, 3 menit. Gitu ya. Aku izin pamit, boleh ya? Oke, Teteh. Terima kasih banyak ya, Teteh. Sudah hadir. Ini lo masih bertahan 400 orang. Ya. Mbak Iva Widayanti, halo sayang. Senyummu mana? Senyummu mana sayang? Sadar nafas syukur lagi pagi-pagi ya sayang ya. Ya, Senang ketemu Teteh. I love you sayang, I love you. Thank you. Ibu Wina, senyumnya mana Bu Wina? I love you, Ibu Isti, I love you. Ibu Siti, senyum ya, 227 ya, biar larut terurai semua, ya. Aku izin pamit ya Mbak Iva, I love you Mbak Iva. Thank you. Ya, izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat kembali. Terima kasih. Subscribe.